Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang, Muhammad Hilmi Syahrul Mubarok dengan NIM 2106154, Muhammad Rafi Indra Kusuma dengan NIM 2106164, Wawan Hermawan dengan NIM 2106144. Kami akan menjelaskan metode Dempster-Shafer. Pengertian Dempster. Metode Dempster adalah suatu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian atau ketidakpastian dalam data. Metode ini memperkenalkan teori himpunan tak tentu yang dikembangkan oleh Arthur Dempster dan Glenn Shepard pada tahun 1960-an. Metode Dempster menggunakan himpunan puji untuk mempresentasikan ketidakpastian dalam data. Setiap informasi yang diberikan diwakili oleh mass function yang mengukur tingkat kepercayaan pada suatu hipotesis atau kesimpulan. Mass function ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai keyakinan pada suatu hipotesis atau kesimpulan. Selain itu, metode Dempster juga menggunakan konsep nilai kebenaran yang mengukur tingkat ketidakpercayaan pada suatu hipotesis atau kesimpulan. Metode Dempster dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan, medis, teknik, dan lainnya. Metode ini juga dapat digunakan untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber yang tidak pasti, seperti dari sensor atau manusia. Namun, penggunaan metode Dempster juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain sulitnya mengukur tingkat ketidakpastian atau ketidakpercayaan dengan akurat, serta membutuhkan pemilihan kombinasi hipotesis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang optimal. Oleh karena itu, metode Dempster sering digunakan bersama dengan metode pengambilan keputusan lainnya untuk mengoptimalkan hasil pengambilan keputusan. Sejarah perkembangan metode Dempster. Teori Dempster atau disebut juga teori himpunan tertentu, Uncharted Set Theory, dikembangkan oleh dua ahli matematika yaitu Arthur P. Dempster dan Glenn Shepard pada tahun 1960-an. Arthur P. Dempster adalah seorang profesor matematika di Universitas Harvard yang mempelajari teori probabilitas dan statistika, sedangkan Glenn Shepard adalah seorang ahli fisika dan matematika yang pada saat itu bekerja di SRI International, sebuah lembaga riset di California. Pada tahun 1967, Dempster dan Shepard menerbitkan sebuah makalah berjudul A Generalization of Bayesian Inference yang membahas tentang teori himpunan tertentu. Dalam makalah tersebut, mereka memperkenalkan konsep mass function sebagai pengukur tingkat keyakinan pada suatu hipotesis. Teori Dempster-Shepard memiliki perbedaan fundamental dengan teori probabilitas konvensional. Teori probabilitas mengasumsikan bahwa setiap kejadian memiliki kemungkinan pasti untuk terjadi, sedangkan teori Dempster memperbolehkan adanya ketidakpastian dalam data dan mengukurnya menggunakan himpunan tertentu. Teori ini memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, seperti dalam pengambilan keputusan, sistem kecerdasan buatan, dan analisis resiko. Saat ini, teori Dempster masih menjadi topik penelitian yang terus dikembangkan dan diperluas oleh para ilmuwan. Langkah-langkah metode Dempster-Shepard. Yang pertama, menentukan himpunan hipotesis atau kemungkinan jawaban dari permasalahan yang ada. Kedua, menentukan tingkat kepercayaan atau massa untuk setiap hipotesis berdasarkan informasi yang tersedia. Ketiga, menentukan kombinasi dari massa-massa tersebut sehingga menghasilkan massa kesimpulan. Keempat, membuat keputusan atau memilih hipotesis yang paling mungkin dengan membandingkan massa kesimpulan dengan ambang batas atau threshold tertentu. Ini adalah studi kasus perhitungan metode Dempster-Shafer dari jurnal. Pada tabel 3, rule gejala penyakit dan data penyakit beserta belief dan plausibility, terdapat kode gejala, nama gejala, penyakit dan kode penyakit, belief dan plausibility.
Pembahasan dalam penelitian ini adalah melakukan uji coba metode Dempster-Shafer untuk dapat melakukan pendiagnosaan penyakit tiroid dengan gejala yang dialami oleh pasien agar metode Dempster-Shafer dapat diimplementasikan ke dalam sistem PACAR. Adapun data gejala pasien yang akan dilakukan pengujian dapat dilihat pada tabel 4. Pada tabel 4, data uji gejala pasien terdapat kode gejala dan nama gejala. Kode gejala G014 yaitu tremor, G015 sering berkeringat, G006 konsentrasi buruk, G011 rambut rontok, G016 gelisah. Selanjutnya, dari gejala tersebut, ditentukan nilai belief dan plausibility seperti pada tabel 3. Maka proses Dempster-Shafer dapat dilakukan seperti berikut. Tentukan tingkat keyakinan M1 dan M2 untuk menghasilkan M3. Fakta 1, G014 M1 merupakan gejala penyakit dari hipertiroidisme P002, maka dapat ditentukan nilai belief dan plausibility berikut. Nilai belief M1 G014 sama dengan 0,8, nilai plausibility M1 theta sama dengan 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Fakta 2, G015 M2 merupakan gejala penyakit dari hipertiroidisme P002. Maka dapat ditentukan nilai belief dan plausibility berikut. Nilai belief M2 G015 sama dengan 0,8. Nilai plausibility M2 theta sama dengan 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Selanjutnya hitung densitas baru untuk kombinasi M3 seperti pada tabel 5. Maka selanjutnya dapat dihitung tingkat keyakinan M3 sebagai berikut. Nilai belief M3 P002 sama dengan 0,64 tambah 0,16 tambah 0,16 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,96. Nilai plausibility M3 theta sama dengan 0,04 per 1 kurangi 0 sama dengan 0,04. Maka nilai keyakinan terhadap penyakit hipertiroidisme P002 dari gejala G014 dan G015 yaitu sebesar 96%. Tentukan nilai keyakinan M3 dan M4 untuk menghasilkan M5. Fakta 3, G006 M4 merupakan gejala penyakit dari hipotiroidisme P001, hipertiroidisme P002, dan radang tiroid P003. Maka dapat ditentukan nilai belief dan plausibility sebagai berikut. Nilai belief M4 G006 sama dengan 0,6, nilai plausibility M4 theta sama dengan 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Selanjutnya, hitung densitas baru untuk kombinasi M5 seperti pada tabel 6. Maka selanjutnya dapat dihitung tingkat keyakinan M5 sebagai berikut. Nilai belief M5 P002 sama dengan 0,576 ditambah 0,384 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,96. Nilai belief M5 P001, P002, P003 sama dengan 0,024 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,024. Nilai plausibility M5 theta sama dengan 0,04 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,0016. Maka nilai keyakinan terhadap penyakit hipertiroidisme P002 dari gejala G014, G015, dan G006 yaitu sebesar 96% dan keyakinan akan terjadinya penyakit hipotiroidisme P001, hipertiroidisme P002, dan radang tiroid P003 secara bersamaan yaitu sebesar 2,4%. Tentukan nilai keyakinan M5 dan M6 untuk menghasilkan M7. Fakta 4, G011 M6 merupakan gejala penyakit dari hipotiroidisme P001 dan hipertiroidisme P002.
Maka dapat ditentukan nilai belief dan plausibility berikut. Nilai belief M6 G011 sama dengan 0,6, nilai plausibility M6 theta sama dengan 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Selanjutnya hitung densitas baru untuk kombinasi M7 seperti pada tabel 7 di bawah ini. Maka selanjutnya dapat dihitung tingkat keyakinan M7 sebagai berikut. Nilai belief M7 P002 sama dengan 0,576 ditambah 0,384 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,96. Nilai belief M7 P001 P002 sama dengan 0,014 ditambah 0,0096 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,01104. Nilai belief M7 P001 P002 P003 sama dengan 0,0096 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,0096. Nilai plausibility M7 theta sama dengan 0,0064 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,0064. Maka nilai keyakinan terhadap penyakit hipertiroidisme P002 dari gejala G014, G015, G006, dan G011 yaitu sebesar 96% dan keyakinan akan terjadinya penyakit hipotiroidisme P001, hipertiroidisme P002 secara bersamaan yaitu sebesar 1,1% serta keyakinan terjadinya penyakit hipotiroidisme P001, hipertiroidisme P002, dan radang tiroid P003 secara bersamaan yaitu sebesar 0,96%. Tentukan nilai keyakinan M7 dan M8 untuk menghasilkan M9. Fakta 4, G016 M8 merupakan gejala penyakit dari hipertiroidisme P002. Maka dapat ditentukan nilai belief dan plausibility berikut. Nilai belief M8 G016 sama dengan 0,6. Nilai plausibility M8 theta sama dengan 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Selanjutnya hitung densitas baru untuk kombinasi M9 seperti pada tabel 8 di bawah ini. Maka selanjutnya dapat dihitung tingkat keyakinan M9 sebagai berikut. Nilai belief M9 P002 sama dengan 0,576 ditambah 0,384 ditambah 0,0066 ditambah 0,0057 ditambah 0,0038 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,976. Nilai belief M9 P001 P002 sama dengan 0,0044 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,0044. Nilai belief M9 P001, P002, P003 sama dengan 0,0038 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,0038. Nilai plausibility M9 theta sama dengan 0,00256 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,00256. Maka nilai keyakinan terhadap penyakit hipertiroidisme P002 dari gejala G014, G015, G006, G011, dan G016 yaitu sebesar 97,6%. Dan keyakinan akan terjadinya penyakit hipotiroidisme P001, hipertiroidisme P002 secara bersamaan yaitu sebesar 0,44% serta keyakinan terjadinya penyakit hipotiroidisme P001, hipertiroidisme P002, dan radang tiroid P003 secara bersamaan yaitu sebesar 0,38%. Seluruh fakta dari gejala pasien telah diuji, maka dapat ditentukan nilai keyakinan tertinggi dari penyakit dari proses metode Dempster-Shaper di atas dihasilkan penyakit hipertiroidisme sebagai penyakit yang dialami pasien dengan nilai keyakinan 97,6%.
Kasus perhitungan metode Dempster-Shafer diagnosa penyakit Cephalagia. Nah, di bawah ini terdapat kode penyakit dan namanya penyakitnya. J1 untuk migrain, J2 untuk vertigo, J3 untuk sakit kepala tegang, dan J4 untuk kanker otak. Nah, di sini hanya mengambil 4 gejala saja, yaitu G1 nyeri kepala berdenyut yang kerap kali, M1, J1, J2, J3, J4 sama dengan 0,9, M1 theta sama dengan 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. G2 mual, M2, J1, J2, J3, J4 sama dengan 0,9, M2 theta sama dengan 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. Menghitung kembali nilai densitas baru untuk setiap himpunan bagian fungsi dengan fungsi densitas M2. Aturan kombinasi untuk M3, yaitu ada tabel seperti ini, sehingga didapat perhitungan M3, J1, J2, J3, J4 sama dengan 0,81 ditambah 0,09 ditambah 0,09 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,99. M3 theta sama dengan 0,01 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,4. Menghitung kembali nilai densitas baru untuk setiap himpunan bagian fungsi dengan fungsi densitas M5. Aturan kombinasi untuk M5 ada tabel seperti ini, sehingga didapat perhitungan M5 J1, J2, J3 sama dengan 0,594 ditambah 0,006 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,6. M5 J1, J2, J3, J4 sama dengan 0,396 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,396. M5 theta sama dengan 0,004 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,004. G4 sensitif terhadap cahaya, M6 J1 J2 J3 sama dengan 0,7, M6 theta sama dengan 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3. Menghitung kembali nilai densitas baru untuk setiap himpunan bagian fungsi dengan fungsi densitas M7. Aturan kombinasi untuk M7 seperti tabel di bawah ini, sehingga didapat perhitungan M7 J1 J2 J3 sama dengan 0,42 ditambah 0,2772 ditambah 0,228 ditambah 0,18 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,88. M7 J1 J2 J3 J4 sama dengan 0,1188 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,1188. M7 theta sama dengan 0,0012 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0,0012. Berdasarkan gejala-gejala di perhitungan akhir, sama dengan ada 3 nilai, yaitu 0,88, lalu 0,1188, lalu 0,0012. Dan dari nilai tersebut, nilai densitas yang paling kuat atau tertinggi adalah 0,88 yang terdapat di M7, J1, J2, J3. Jadi kesimpulannya, berdasarkan gejala-gejala yang telah dihitung, nilai densitas yang paling kuat terdapat pada M7 untuk jenis penyakit 1, jenis penyakit 2, dan jenis penyakit 3, yaitu sebesar 0,88%. Kesimpulan dari metode Dempster-Shafer adalah bahwa teknik ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan memperhitungkan ketidakpastian dalam informasi yang tersedia. Metode ini menggunakan teori himpunan fusi dan menghasilkan hasil yang lebih akurat daripada metode pengambilan keputusan tradisional yang hanya mempertimbangkan fakta yang pasti. Namun metode ini memiliki kelemahan karena memerlukan perhitungan yang kompleks dan memakan waktu untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Selain itu, penggunaan metode Dempster-Shafer juga memerlukan pemahaman yang kuat tentang teori himpunan fusi dan matematika yang terkait dengan teknik ini.
Oleh karena itu, penggunaan metode ini harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya oleh orang yang terlatih dalam pengambilan keputusan dan analisis data. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.